Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Saya Adnan Raharja. Senang sekali saat ini mengajak Anda dalam public interaktif bersama IIK Baktiwiata atau IIK Bakta. Hari ini kita akan membahas satu tema yang relevan dengan tanggal 8 Maret. Nah, 8 Maret itu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Jadi hari ini kita akan membahas tema menjaga kesehatan reproduksi sepanjang usia, dengan fokus pada keputihan. Ini masalah yang sering dialami oleh ibu-ibu atau remaja ataupun kaum perempuan ya. Dan sudah hadir bersama saya di studio ada para dokter dari Fakultas Kedokteran IIK Bakta. Yang pertama saya sapa ada Dr. Sulung Mahardika, SPOG atau Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Dr. Sulung, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Semangat Pak. Semangat. Dokter ini meskipun bulan puasa ngegas terus pokoknya semangatnya ya. Pasti. Kemudian ada juga Dr. Ronald Aprianto Parubak, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Selamat sore juga Dr. Ronald. Selamat sore semuanya. Gimana, apa kabar Dok? Sehat. Iya. Semangat terus. Mau semangat terus. Apalagi kedua dokter ini sekaligus juga sebagai pengajar atau dosen di Fakultas Kedokteran IIK Bakta ya. Ya. Dan tentunya kita bisa mendapatkan literasi berkaitan dengan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sepanjang usia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tema, spill dikit soal Fakultas Kedokteran IIK Bakta yang baru saja dirilis untuk masyarakat. Kediri Raya sekarang punya kebanggaan baru nih. Sekolah dokter atau sekolah kedokteran tidak harus ke kota-kota besar, tapi cukup di Kediri saja. Dr. Sulung, bisa dijelaskan tentang Fakultas Kedokteran IIK Bakta? Ya, memang ini suatu kabar baik ya buat kita yang di wilayah Kediri dan sekitarnya. Jadi IIK ini membuka fakultas kedokteran baru, di mana ini memang program studi baru ya, yang dikembangkan dalam bentuk komitmen dari institusi ilmu kesehatan Baktiwiata dalam menjawab kebutuhan tenaga dokter yang kompeten dan berintegritas. Jadi sebagai prodi baru pasti tentunya sistem pembelajaran dan fasilitas yang dirancang ini pasti lebih terstruktur dan modern, seperti itu nanti. Ya, jadi untuk mencetak dokter yang profesional, yang unggul, ya, itu menjadi harapan ke depan seperti itu ya? Ya, kita akan lebih baik dan untuk siap bersaing dengan fakultas di yang lainnya. Mantap, ini yang harus kita apresiasi ini ya. Meskipun usia boleh jadi paling muda dibandingkan fakultas kedokteran kampus lain. Tapi secara kualitas orang-orang di belakang atau yang menggodok ini, kemudian juga pengajarnya yang mengembangkannya bisa diadu lah begitu ya kira-kira. Punya kompetensi ya masing-masing. Nah, Dr. Ronald bisa jelaskan juga Fakultas Kedokteran IIK Bakta keunggulan dibandingkan yang lain. Iya, kalau Fakultas Kedokteran IIK Bakta ini memang ada beberapa keunggulan ya kalau kita bilang ya. Pertama dari keunggulan terkait karakternya. Jadi kita itu mempunyai budaya plus. Apa itu? Budaya plus itu adalah prima dalam layanan, luhur dalam budi pekerti, unggul dalam berkarya, dan sejahtera dalam kebersamaan. Wah, nah, istimewa. itu pasti harus kita tampilkan itu. Jadi supaya karakter anak-anak didik kita itu berbudaya plus seperti itu. Itu yang pertama secara karakter yang akan kita sampaikan ke mahasiswa kita. Kemudian secara sarana prasarana kita tidak hanya memiliki hanya ruang kuliah saja, tidak, tapi ruang kuliah kemudian ada laboratorium. Kita punya laboratorium terpadu 1, terpadu 2 sampai terpadu 4. Ada laboratorium fisiologi, kemudian ada gym, fasilitas gym, kemudian sport hall dan juga yang lain-lainnya. Ya, itu semua mendukung, menunjang kegiatan mahasiswa yang ada di kita. Kemudian karena kita ini adalah Institut Ilmu Kesehatan, kita ini mengajarkan ke seluruh, semuanya ini adalah prodinya adalah tentang terkait kesehatan, Pak. Nah, jadi kalau terkait kesehatan itu berarti kita akan ada kolaborasi interprofesional di dalam. Nah, itu yang menjadi keunggulan kita. Mungkin kalau di fakultas di universitas lain
mungkin tidak hanya kesehatan, tapi kita fokus murni di kesehatan. Jadi ada interpersonal kolaborasinya semakin kental nantinya. Iya, sharing-sharing, sharingnya, gitu. Jadi, ekosistemnya selalu makin kuat ya. Iya, seperti itu harusnya. Jadi kita bayangin aja kalau kita mau masuk rumah sakit itu pertama ada rekam medis. Kita ada rekam medis seperti itu. Iya. Kemudian masuk kalau ke perawatan ada perawat juga nantinya kita cetak seperti itu. Dan yang terakhir ini memang dokternya sendiri kita akan cetak seperti itu. Jadi ada interprofessional collaboration nanti di dalamnya. Seperti itu menjadi keunggulan IIK Baktiwiyata. Artinya IIK Bakta ini menjadi sebuah kekuatan di bidang pendidikan, layanan kesehatan atau ilmu kesehatan yang nanti akan berkontribusi bagi kesehatan di Indonesia, Indonesia tepatnya seperti itu. Baik. Nah, sejauh ini animo dari masyarakat terhadap Fakultas Kedokteran IIK Bakta seperti apa, Dok? Kalau animonya ini sampai saat ini kami sudah melakukan penerimaan mahasiswa baru dan animonya cukup tinggi. Jadi kami beberapa kemarin itu yang mendaftar itu sudah sampai hampir 50 ya. Tapi memang kan karena kita melakukannya ada tes seleksi sehingga ada kuota ya. Ada kuotanya juga ya kan seperti itu. Jadi beberapa memang kita seleksi ini tujuannya satu supaya kita memilih yang benar-benar kita unggul di situ nantinya. Jadi input dan outputnya juga sesuai nanti seperti itu. Jadi bukan karena mempersulit, bukan, tapi intinya lebih memilih kita memiliki keunggulan yang lebih nantinya seperti di mahasiswa itu gitu. Baik. Gitu. Kalau animonya cukup tinggi dari masyarakat, beberapa sudah sekarang pun juga sudah ada yang mendaftar padahal masih baru dibuka pendaftaran yang baru ini. Dan kabarnya biayanya jauh lebih ekonomis ya. Oke, kalau biaya ya nanti jelas. ya informasinya begitu ya. Itu. Tapi secara kualitasnya tadi seperti disinggung oleh Dr. Sulung juga, kita nggak mau kalah dong gitu ya. Iya, pastinya ya. Dr. Sulung ini kan sudah punya jam terbang cukup tinggi ya di bidang kedokteran. Nanti bisa berbagi ilmu terhadap mahasiswa tentang tantangan-tantangan terkini ya. Betul. Di bidang kedokteran khususnya kedokteran obstetri dan ginekologi gitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang ini mumpung kita membahas tentang hari ini tadi ya, peringatan Hari Perempuan Internasional ini Dok ya. Kalau benang merahnya ada Dr. Sulung ini yang biasanya idolanya perempuan ya. Memang pastinya cuma perempuan. Oh iya. Itu tentang ini ya tadi kita bahas tentang kesehatan reproduksi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi sepanjang usia ini, Dok? Jadi kesehatan reproduksi itu di mana kondisi sehat dari seorang wanita itu baik secara fisiknya, secara mentalnya, secara sosialnya terhadap fungsi dari organ reproduksi itu. Jadi kan ada masa-masanya ya, misalkan masa prapubertas mulai lahir sampai menjelang menstruasi, kemudian masa pubertas, masa reproduksi, dan sampai masa menopause. Jadi dari masing-masing masa itu memang ada gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi. Jadi tidak hanya fisiknya sakitnya, tapi ada kondisi psikis, mental, sosial yang bisa mempengaruhi itu. Kayak misalkan di fase pubertas itu kan dimana fokus saat ini yang paling difokuskan kan seperti vaksin untuk mencegah sel serviks itu kan sudah dimulai dan itu sudah menjadi program nasional ya, usia 9 sampai 14 tahun untuk mendapatkan vaksinasi sel serviks 2 kali. Kemudian pada masa-masa pubertas ini memang masa-masa remaja ini sering terjadi gangguan-gangguan hormon, bisa karena pola makan, di mana masyarakat kita ini kan sangat suka makanan-makanan yang berbahan tepung ya, sehingga tingkat obesitasnya meningkat sehingga mempengaruhi dari siklus menstruasi sendiri. Kemudian kalau saat masa reproduksi, usia-usia reproduktif ya berfokus pada misalkan persiapan kehamilan, kemudian screening dari kanker serviks ya. Kalau tadi di usia pubertas mungkin kita vaksinasi pencegahan, kalau di usia reproduktif kita screening. Jadi tidak boleh lepas antara pencegahan sama screening itu. Kemudian yang banyak kita lewatkan adalah masa menopause. Jadi banyak orang beranggapan bahwa
ketika masa menopause, ya itu sesuatu hal yang wajar yang dialami setiap wanita. Tapi ada hal besar di balik itu, di mana banyak wanita-wanita itu yang mengalami gangguan psikis, kecemasan, sampai kadang gangguan-gangguan mental akibat dari kondisi menopause-nya, namanya sindrom klimakterik ya. Dan itu butuh terapi, memang butuh terapi supaya membantu kualitas hidupnya lebih baik. Lah itu masih belum banyak dimengerti di antara kita sebagai pasangan, sebagai keluarga, seperti itu. Baik, teman-teman juga kita undang untuk bergabung dalam interaksi ini bersama para dokter andal dari Fakultas Kedokteran IIK Bakta, ada Dr. Sulung dan Dr. Ronald. Teman-teman bisa sampaikan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan tentang reproduksi, kesehatan reproduksi sepanjang usia, tema kita hari ini. Dokter Sulung tadi sempat disinggung tentang keputihan ya. Sebenarnya itu penyebabnya apa dan apakah memang bisa terjadi di semua fase wanita? Iya benar. Jadi keputihan itu kan memang kita bagi ada keputihan yang sifatnya normal sama yang abnormal. Dan keputihan ini memang bisa terjadi di semua fase usia, terutama memang di fase-fase usia reproduktif karena kan sudah mulai berhubungan seksual ya, jadi itu akhirnya menjadi faktor risiko untuk keputihan itu sendiri. Tapi tidak semua keputihan itu harus diobati memang gitu. Jadi kayak di masa-masa pubertas itu kan kalau misalkan pada seorang anak perempuan dengan berat badan indeks massa tubuhnya lebih dari 25, ya itu memang beresiko terjadi karena kondisi lembab, kegemukan, nah itu beresiko terjadinya keputihan. Tapi umumnya keputihannya itu masih bersifat fisiologis atau normal. Iya, iya. Artinya anak di bawah umur pun perempuan ada resiko itu bisa terkena keputihan juga ya? Bisa. Oh, iya. Tetapi kalau dari sisi mikrobiologi perspektif ini bagaimana, Dokter Ronald? Apakah yang terjadi sebenarnya sehingga kita paling nggak punya kehati-hatian ya terkait dengan keputihan ini sebagai wanita? Oke. Ya, jadi tadi kalau Dokter Sulung bilang bicara tentang keputihan yang memang fisiologis, kalau ini patologis diakibatkan karena infeksi ya. Nah, jadi kalau kita bicara dari perspektif mikrobiologi itu jadi kita bicara bakteri, virus dan jamur, jadinya seperti itu nantinya. Nah, vagina itu sebenarnya memiliki flora normal. Jadi flora normal kita sebut dia dengan lactobacillus. Sifatnya dia itu menjaga pH itu tetap optimum atau tetap asam seperti itu ya. Jadi kalau seandainya keseimbangannya dia terganggu, maka itu yang menyebabkan terjadinya keputihan seperti itu. Ya, nah sedangkan pH yang terganggu ini, kalau seandainya dia mungkin pH-nya nanti terlalu tinggi atau dia terlalu turun, itu menyebabkan kuman-kuman yang lainnya akhirnya tumbuh di situ. Seperti itu. Salah satu contohnya adalah misalnya infeksi jamur. Nah, jadi kalau infeksi jamur itu ciri khasnya dia keputihannya dia putih kental, kemudian gatal, biasanya terjadi karena imunitas yang menurun. Kemudian yang paling sering itu adalah bakterial vaginosis ini. Kalau bakterial vaginosis itu akibat ketidakseimbangan. Nah, jadi ketidakseimbangan bakteri yang ada di dalam. Jadi bakteri yang harusnya menjaga yang lactobacillus ini banyak yang mati. Jadi yang tumbuh akhirnya si bakteri-bakteri yang jahat, kalau kita bilang seperti itu gitu. Jadi sehingga dia menyebabkan asam dan kemudian terjadi kondisi keputihan tersebut. Kalau itu tidak segera diobati atau tertangani, apa yang terjadi, Dok? Ya, lama-kelamaan kita bisa kalau itu mungkin dari Dokter Sulung nanti bisa lebih menjelaskan. Itu infeksinya bisa naik sampai ke atas, nanti ke saluran reproduksi yang lebih dalam lagi. Serius ya? Seperti itu, bisa lebih serius gitu. Baik. Oke. Sepertinya ada kode dari gatekeeper. Saya ke Santi. Pak Catur di Simpang 3 Patian Loceret Nganjuk, hati-hati karena ada penambalan jalan lalu lintas sedikit tersendat. Mas Ferry sudah sampai di Caruban Madiun, lalu lintas cukup padat, terlihat mobil pribadi, truk yang melintas di sana sudah mulai ramai. Geser ke email. Mbak Naya di Blitar, saat ini usianya masih 32 tahun, sering keputihan, tidak berbau, teksturnya kental, tidak berwarna, tapi kadang bisa berwarna putih juga, dan hanya keluar jika dalam kondisi lelah ataupun capek. Apakah berbahaya ya? Dan apakah bisa sembuh
serta apakah ada obat yang bisa dikonsumsi agar tidak sering keputihan. Mbak Esti di Kedung Waru Tulungagung, apakah seorang wanita yang belum menikah atau dalam kurung remaja mengalami keputihan itu normal dan sering sekali mengalami disminur? Apakah kedepannya jika sudah menikah akan ada pengaruhnya? Baik. Silakan langsung ditanggapi mungkin ke Dokter Sulung dulu. Oke, ya. Pada kasus yang pertama tadi, kalau lihat dari apa yang disampaikan, ini masih masuk keputihan yang normal ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa vagina itu kan organ yang self cleaning. Jadi sebenarnya dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau dengan kondisi seperti itu ya tidak perlu dilakukan terapi apa-apa. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kok bisa keputihan itu menjadi abnormal? Satu, vaginal dodging. Jadi kalau kita cuci pakai sabun, terutama sabunnya yang sifatnya basah, padahal pH vagina itu kan asam, akhirnya banyak membunuh lactobacillus, ya akhirnya berkembang keputihan yang sifatnya tadi bakterial vaginosis tadi. Lah, salah satunya yang mencegah untuk vaginal dodging itu, atau kalau memang diperlukan ya cukuplah kita pakai sabun yang pH-nya sama dan cukup di bibir kemaluan aja, ndak usah bersihkan sampai ke dalam-dalam. Tapi yang paling penting sebenarnya ya cukup pakai air biasa aja. Dulu pernah ada kekhawatiran misalnya perilaku yang biasanya di toilet umum ya, penggunaan air ini apakah juga memang ada korelasinya, Dok? Iya benar. Jadi apalagi kalau yang sifatnya toilet ini yang misalkan airnya tertampung gitu ya, di bak itu. Lah itu yang jadi masalah karena mungkin itu sudah kecipratan bermacam-macam air yang dari ini, akhirnya ada kontaminasi kuman. Lah kalau itu kita gunakan pasti ya bisa memicu keputihan yang abnormal juga. Apa yang perlu diantisipasi atau kewaspadaan seperti apa yang disarankan untuk teman-teman? Ya jadi kalau memang akan perjalanan jauh ya, satu hindari penggunaan panty liner yang terus-menerus. Gunakan pakaian yang longgar, yang berbahan katun, yang gampang menyerap keringat, hindari pakaian-pakaian ketat gitu ya. Kemudian ya kalau misalkan ketika perjalanan lembab celana dalam ya kita ganti. Jadi memang harus bawa cadangan celana dalam itu. Dan memang pastikan kalau kita cuci sebaiknya sih cucinya pakai air yang disemprotkan ya, bukan yang air yang menggenang itu. Oh iya. Biar terjamin ya kebersihannya. Kemudian Mbak Esti Kedung Waru Tulungagung, tentang wanita yang belum menikah atau remaja mengalami keputihan itu normal sering mengalami apa tadi? Dysmenorrhea. Kram perut. Ya. Nah, ini bagaimana, Dok? Lah ini jadi gini, yang perlu kita perhatikan adalah tanda-tanda kram perutnya ini. Jadi nyari perut waktu haid itu tolong ini kita semua harus aware ya. Jadi jangan sampai kram perut ini dianggap sesuatu hal yang normal. Kalau kram perut ini terjadi hanya sesekali itu masih wajar. Atau misalkan pas banyak aktivitas, kecapean, akhirnya kram perut, tapi di siklus-siklus selanjutnya siklusnya teratur tapi tidak nyeri, itu masih normal. Tapi kalau tiap haid selalu nyeri, dari tahun ini ke tahun depannya nyerinya semakin meningkat lah. Ini kita perlu waspada tentang yang namanya endometriosis ya. Jadi kalau itu ada, lebih baik dilakukan terapi karena endometriosis ini kalau kita biarkan dia bisa mempengaruhi fertilitas, kesuburan, mengurangi cadangan sel telur, mengubah bentuk dari rahimnya, sehingga memang itu harus jadi aware kita. Jadi jangan sampai nyari kram perut yang sifatnya progresif kita biarkan gitu. Tapi kalau keputihan yang putih atau bening, tidak gatal, tidak berbau, ya itu hal yang normal. Baik. Tapi apakah nanti jika sudah menikah akan ada pengaruh untuk kram perutnya? Lah ini memang perlu evaluasi ya. Sebenarnya kram perutnya ini sesuatu hal yang memang sifatnya penyebabnya suatu endometriosis atau bukan. Ya, jadi kalau misalkan ini nyeri perutnya ini hanya sesekali, itu hal yang wajar dan tidak masalah. Tapi kalau sifatnya progresif ya perlu kita tata laksana. Dan kalau untuk kasus-kasus ginekologi yang sifat seperti ini memang ketika menikah itu segera aja untuk screening kondisi organ reproduksinya dengan USG transvaginal, itu akan lebih detail ya. Sehingga kita bisa tahu nanti untuk persiapan kehamilan dan ada resiko-resiko apa memang ada masalah ya nanti kita bisa bahas di situ. Baik.
Teman-teman, nanti kita lanjutkan diskusi kita masih bersama tim dari IIK Baktiwiata. Ada Dr. Sulung Mahardika, spesialis obstetri dan ginekologi, bersama dengan Dr. Ronald Aprianto Parubak, spesialis mikrobiologi klinik. Kita masih membahas tentang menjaga kesehatan reproduksi sepanjang usia bersama tim dari Fakultas Kedokteran IIK Baktiwiata Kediri. Teman-teman juga bisa ikuti tayangan live di Andika TV yang ada di Facebook Agi243 untuk mengikuti public interaktif bersama IIK Baktiwiata Kediri. Dr. Ronald, kalau tadi disebutkan ada bakteri atau jamur yang mengintai atau mengancam itu perempuan sehingga bisa kena keputihan. Sebenarnya penanganannya seperti apa? Ada obat-obat tertentu yang bisa diterapkan? Oke, ya. Kalau terkait obat-obatan ya, kalau kita memang berdasarkan dari sumbernya dulu. Jadi sumber penyakitnya apa? Kalau memang dia karena jamur, ya harusnya kita memakai obat anti jamur. Jangan sampai kita membeli obat kemudian antibakterial, nggak ada gunanya juga seperti itu. Kalau memang disebabkan karena memang bakterial, ya berarti harus memakai antibiotik. Tidak bisa dengan anti jamur seperti itu, begitu. Jadi memang obatnya sesuai dengan sumber infeksinya apa gitu. Penyebab agen infeksinya ini apa seperti itu. Begitu. Biasanya untuk itu butuh berapa lama sih treatment ini, Dok? Kalau treatment sebenarnya gini, kalau kita diagnosisnya bisa tegak itu kalau dilakukan dengan kultur ya. Nah, jadi kalau kita lakukan kultur, kita lihat oh ini memang karena bakterial, oh ini karena mikrobiologi, ya itu cepat. Jadi kita langsung terapinya sesuai dengan target seperti itu. Tapi kalau kita memang coba-coba dulu ya, nah, seperti itu. Kadang-kadang kan orang-orang umum itu kan begitu toh. Kita coba pakai yang ini dulu, pakai yang ini dulu. Nah, lama tambah jelek jatuhnya seperti itu. Gitu. Semakin justru nanti beresiko ya, Dok? Lebih beresiko lagi. Tadi disebutkan ada keseimbangan bakteri normal tadi ya. Di saat kapan bisa terganggu, Dok? Ya. Kalau keseimbangan yang normal, jadi begini, kalau seandainya misal kalau kita melakukan terapi cuci, misalnya cuci desinfektan antiseptik dari area kewanitaan, sering dilakukan, padahal dia tidak keputihan, tapi karena memang pingin nyaman, seperti ini terus kemudian melakukan itu ya, otomatis bakteri yang normal ini ya Lactobacillus tadi mati, akhirnya dia turun. Oh gitu ya. Jatuhnya seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan seperti kadang-kadang itu. Iklan itu juga ini ya, daya tarik iklan ya biasanya ya. Itu nggak bisa ya, harus secara bijaksana dalam penggunaannya ya. Seperti itu. Harusnya makanya kita harus tahu dulu seperti Dokter Sulung bilang, apakah memang keputihan yang normal atau yang tidak normal atau yang abnormal seperti itu, harus ditentukan dulu memang seperti itu. Ketika seseorang atau seorang perempuan diagnosis menderita itu, apa yang harus dilakukan? Mungkin ada gejala-gejala yang muncul ya. Apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang sudah khawatir duluan, takut duluan. Ini apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, jadi kalau memang keputihannya sifatnya, misalkan nih keputihannya putih atau kekuningan, kemudian berbau amis, menyengat, ya. Nah, itu kan khas pada bakterial vaginosis. Apalagi kalau diperiksa sama Dokter Ronald ternyata ada Klusel dan sebagainya. Nah, ini bakterial vaginosis lah. Bakterial vaginosis ini ya memang harus kita treatment, kita terapi selama 7 hari dengan penggunaan antiparasit. Gitu, seperti kayak metronidazole 2 kali sehari selama 7 hari. Ya, tapi ada juga yang bakterial vaginosis kemudian dia kambuh-kambuhan, sehingga terapi kita harus kita tambahi lagi, ada tata laksana lanjutan. Dan ternyata dari studinya bakterial vaginosis itu memang sering kambuh. Jadi saat ini pengobatannya harus pasangannya juga harus diobati. Seperti itu. Tapi bukan ini, jadi ini bukan sexual transmitted disease, bukan penyakit menular seksual, bukan. Penyakit yang berhubungan dengan seksual, tapi bukan menular seksual gitu. Jadi karena sering kambuh, makanya ya pasangan harus diobati gitu. Oh gitu ya. Itu hasil studinya. Pasangan bisa menjadi pemicu, dong? Atau sebenarnya bukan gini. Sebenarnya bukan jadi pemicu. Misalnya ini karena pasangan baru nih sering hubungan kan, akhirnya lembab kan. Lembab itu akan merubah flora normal di dalam, akhirnya memicu bakteri yang oportunistik itu dominan. Lah itu ketika berhubungan kan juga saling
saling terinfeksi lah dua-duanya gitu ya, sehingga harus diobati. Ternyata belajar studinya pada pasangan yang memang tidak diobati, ternyata dengan pasangan yang sama itu memang sering kambuh, itu sering berulang kejadian untuk bakterial vaginosis itu. Itu nanti kalau jangka panjang juga bisa mempengaruhi fungsi reproduksi ya? Ya, terutama pada saluran tuba. Ternyata BV juga bisa menjadi faktor resiko untuk gangguan di tuba. Gangguan di tuba akhirnya menghambat untuk pertemuan antara sel telur sama sperma, seperti itu. Tapi penyebab paling banyak memang untuk gangguan di tuba itu penyebabnya klamidia. Kalau klamidia kan ini memang penyakit menular seksual ya, jadi beda. Berarti harus kompak juga ya pasangan ya. Suami istrinya juga jangan satu pihak yang disalahkan gitu ya. Dan kalau pengobatan jangan hubungan. Saat pengobatan gitu ya? itu jangan hubungan dulu. Sampai berapa lama dok? Pengobatan itu catat-catat 1 minggu, cukup 1 minggu aja sih. Karena kalau memang nanti selanjutnya mau hubungan ya bisa pakai kondom, kecuali memang sedang dalam promil ya. Iya. Jangan sampai nanti yang denger dek gitu. Lama jadi pengobatan. Iya. Teman-teman, kita masih bersama tim Fakultas Kedokteran IIK Baktiwiata Kediri. Kalau Anda ingin langsung daftar menjadi mahasiswa kedokteran, gak usah jauh-jauh, langsung saja ke IIK Bakta. Online bisa langsung kunjungi pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran Jalan Ki Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lebih lanjut, teman-teman bisa kontak ke 0857 1717 1735. 0857 1717 1735. Nanti kalau bilang aja informasi di radio ini kan nanti dapat diskon khusus gitu ya. Oke, teman-teman yang ingin berinteraksi atau tanya-tanya masih ada kesempatan ke Dr. Sulung atau Dr. Ronald. Kita masih ada di Public Interaktif bersama IIK Baktiwiata Kediri. Banyak hal yang dibahas di awal tadi, tetapi kalau teman-teman masih baru saja bergabung, masih ada kesempatan bertanya. 0811 345 4000, 0811 345 4000. Masih bersama narasumber Dr. Sulung Mahardika, SPOG atau Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dan Dr. Ronald Aprianto Parubak, Spesialis Mikrobiologi Klinik dari Fakultas Kedokteran IIK Bakta Kediri. Beliau ini juga dosen atau pengajar di sana yang sudah punya jam terbang sangat tinggi dan akan berbagi ilmu nanti untuk mahasiswa kedokteran di IIK Bakta ya. Insya Allah nanti akan mendapat ilmu dan juga mungkin literasi atau bagaimana sharing. Ini kan kemarin kalau teman-teman IIK Bakta bilang tidak hanya faktor keilmuan tetapi dibangun sebuah karakter gitu ya, sehingga itu memang menjadi nilai plus. Betul. Jadi menjadi dokter yang memang lahir dari hati gitu untuk pelayanan pada masyarakat begitu, kira-kira demikian nanti. Gitu. Iya. Saya ke gatekeeper, sepertinya ada tanda, ada pertanyaan, nanti kita akan bahas. Bu Shelly di Mojonoto Indah, Kota Kediri, apakah ada efek samping dari steril? Apakah bisa mempengaruhi kondisi rahim dan juga vagina? Bu Anggi di Purwoasri Kediri, jika mengkonsumsi ketoconazole malah gatal dan juga keputihannya justru keluar semua. Gimana, apakah ada perlu yang dihentikan untuk proses minumnya? Baik, langsung bisa ditanggapi siapa, Dokter Sulung? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama tadi apa? Lupa saya. Efek samping steril. Oh, steril ya. Oke. Jadi steril tidak mempengaruhi apa-apa. Ya, jadi steril itu kan kita hanya memotong sekitar 1 cm dari saluran tuba. Jadi dia tidak mempengaruhi vaskularisasi dari ovarium, tidak mempengaruhi atau aliran darah ke rahim. Jadi dia tidak menjadi pemicu terjadinya keputihan. Seperti itu. Kemudian untuk kasus yang kedua tadi ya tentang ketoconazole ya. Untuk saat ini kalau infeksi keputihan yang disebabkan karena jamur candida itu memang saat ini yang menjadi untuk terapi gold standarnya penggunaannya fluconazole ya. Jadi penggunaan fluconazole itu 50 mg single dose itu bagus lah, kecuali memang pada yang sifatnya recurrent berulang lah. Kalau yang berulang lebih baik untuk konsultasi. Kalau gatal kemudian keputihannya malah keluar, apakah harus dihentikan itu berarti, Dok?
Enggak ya, jadi sebenarnya yang keluar ini apa dulu? Kalau misalkan memang penggunaannya itu kayak obat yang dimasukkan di vagina, kan ada obat yang dimasukkan di vagina, diserap di vagina, lah itu memang ada cairan yang bakalan keluar, gitu. Jadi tidak perlu dihentikan, jadi gunakan obatnya sesuai dengan arahan dari dokter. Jadi kalau misalnya 7 hari, jangan harusnya 7 hari digunakan cuma 3 hari, lah itu nanti tidak maksimal, akhirnya ya recurrency, kambuh-kambuh terus nanti. Oh, baik. Ya, kaitan dengan itu yang kita bahas, sebenarnya banyak mungkin ya mitos-mitos atau keyakinan masyarakat turun-temurun yang dipahami sebagai kebenaran, Dok. Tapi ternyata dari sisi ilmiah atau kedokteran itu sangat jauh. Nah, ini apa yang mungkin bisa menjadi awareness buat kita, Dok? Jadi kan banyak mitos-mitos, misalkan menggunakan daun sirih gitu kan ya. Oh iya, saya pernah dengar itu. Jadi dan itu juga memang sebaiknya enggak, karena penggunaan itu bisa mengganggu flora normal di vagina. Akibatnya sama, nanti ketika lactobacillus banyak yang mati, maka akan tumbuh kuman-kuman oportunistik sehingga akan memicu keputihan lagi. Oh gitu. Tapi ada produk yang mengandung daun sirih itu termasuk juga ya, harus dihindari ya? Itu yang disebut sebagai vaginal dodging dan itu memang tidak direkomendasikan. Oh ya. Oke. Sarannya seperti apa harusnya yang lebih menyehatkan, Dok? Jadi kembali lagi bahwa vagina itu adalah organ yang self cleaning, jadi bisa membersihkan diri sendiri. Jadi kalau memang ini sifatnya tidak, maksudnya masih dalam konteks keputihan yang fisiologis, sebenarnya kita tidak perlu terapi, hanya memperbaiki pola kita aja. Jadi mencegah lembab. Kalau cuci cukup pakai air, tidak perlu sampai ke dalam. Ya, kemudian sering ganti jangan dalam, penggunaan pakaian-pakaian yang longgar berbahan katun. Jadi dengan pola-pola seperti itu, kalau misalnya berat badan kita besar, ya maka kita harus perbaiki, kita turunkan, gitu. Karena estrogen itu kalau pada pasien-pasien dengan obesitas, maka kan cenderung terjadi unopposed estrogen. Estrogennya tinggi terus. Estrogen akan memicu terjadinya produksi lendir dari serviks. Lah, kalau pola hidup kita ini sering pakai pakaian ketat, tebal, akhirnya akan lembab. Lembab ini akan menjadi pemicu keputihan menjadi tidak normal, yang sebelumnya keputihannya yang sifatnya normal. Gitu. Apakah dengan seseorang menderita keputihan itu bisa dipastikan bahwa kurang menjaga kebersihan nih, Dokter Ronald? Ya, sebenarnya kalau seandainya kurang menjaga kebersihan bisa, tapi tidak semua seperti itu. Jadi memang ada karena memang gangguan yang mereka seperti pakai pakaian yang ketat tadi itu kan bukan karena tidak menjaga kebersihan, justru orangnya bersih, tapi karena lifestyle-nya yang berbeda seperti itu. Lifestyle-nya yang mereka pakai pakaian ketat, terus kemudian jarang ganti celana dalam atau seperti itu. Nah, jadi tidak hanya sebatas tidak bisa menjaga, tapi juga pola hidupnya dia atau lifestyle-nya dia dalam menjaga area kewanitaannya ini yang kurang seperti itu. Begitu. Ya, nasihat atau saran untuk supaya perempuan di luar sana di seluruh Indonesia lah ini bisa lebih aware terhadap hal semacam ini, dimulai dari mana, Dok? Jadi pertama kita harus perbaiki pola hidup kita. Jadi seperti yang disampaikan cara membersihkan vagina dan konsep bahwa vagina itu adalah organ yang bisa membersihkan diri sendiri, itu harus benar-benar kita pahami. Kemudian kita juga jangan meremehkan dari keputihan itu sendiri. Kadang kita membuat ini keputihan yang normal, ini yang keputihan normal, padahal ternyata ketika kita tidak melakukan screening dari serviks gitu, ketika dia usia reproduktif, usia kita 30 tahun ke atas, kita tidak melakukan screening serviks, ternyata pada hasil pemeriksaan bisa saja muncul ternyata keputihan yang keluar berbau itu ternyata memang tanda awal dari kanker serviks seperti itu. Jadi harus tetap dilakukan screening rutin untuk kanker serviks supaya kita bisa mendeteksinya itu tidak di fase kanker serviks, tapi di fasenya lesi prakanker, sehingga ketika lesi prakanker kita lihat dan kita lakukan tata laksana, itu angka keberhasilannya bisa sampai 100%. Tapi kalau sudah masuk di kanker serviks, apalagi sudah stadium 2, 3 atau sudah lebih, sangat serius ya, itu akan lebih sulit untuk tata laksananya, gitu. Ya, berarti kesadaran kita untuk peduli terhadap organ tubuh kita, kesehatan ini, reproduksi tetap
mendominasi atau ya menjadi kunci lah ya berkaitan dengan itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi diskusi kita teman-teman, masih di Public Interaktif bersama IIK Baktiwiyata Kediri. Ini baru saja ada pertanyaan susulan dari Farah atau Mbak Farah yang bertanya kepada Dr. Sulung SPOG. Apa jadinya jika siklus haid atau mens rentang 32 sampai 37 hari, tidak ada nyeri perut atau sakit punggung, jumlah darah haid yang keluar juga normal. Apakah hormon tidak stabil atau kenapa, Dok? Ya, benar. Jadi siklus haid normal itu antara 25 sampai 35 hari ya. Jadi kalau sampai lebih dari itu maka ini suatu kondisi yang tidak normal. Umumnya memang karena kondisi tidak ovulasi, anovulasi ya. Lah kondisi-kondisi yang tidak ovulasi ini pada wanita sangat dipengaruhi oleh pola hidup. Misalkan pola hidup yang kurang gerak, kemudian berat badan yang berlebih, itu ya, kemudian kan terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, kemudian makanan-makanan yang berbahan tepung. Jadi kondisi-kondisi ini memicu gangguan hormon pada wanita, sehingga untuk memperbaiki ya kita harus memperbaiki pola hidup kita dengan berolahraga, kemudian dengan memperbaiki pola makan. Gitu. Dan ketika berolahraga pun, jadi ya sebaiknya olahraga itu gunakan pakaian yang longgar juga ya. Tapi sekarang kan olahraga itu kan mesti pakaiannya ketat ya. Ya ketat, betul. Habis olahraga ngopi ya tempat lain. Nah lembab ini jadi sehat karena olahraga ya. Habis itu keluarnya keputihan, itu yang banyak. Jadi banyak beberapa ada ini yang datang itu ya memang karena olahraga rutin, dan habis itu jalan-jalan ya sering akhirnya muncul keputihan itu tadi. Sebenarnya itu jajan yang berkedok olahraga dong. Ya. Itu bukan olahraga. Tapi rata-rata gitu ya, rata-rata begitu ya. Ini ada pertanyaan susulan, sepertinya kok terus mengalir. Dari Dani di Sukonyar Mojo. Mohon ditanyakan kepada Dr. Sulung dan Dr. Ronald untuk biaya terapi jamur sampai sembuh ini berapa gambarannya. Lalu Nur, ini Mbak Nur atau Pak Nur di Kediri menanyakan kalau hamil dan mengalami keputihan apakah bisa berbahaya? Jadi untuk sebenarnya untuk pengobatan untuk infeksi keputihan yang disebabkan oleh jamur sebenarnya cukup penggunaan single dose. Single dose itu maksudnya sekali minum aja. Kalau memang itu benar-benar murni karena penyebabnya karena jamur ya, kandida ya, satu kali minum aja. Tapi terus perbaikan dari pola ininya, pola berpakaian, pola bersihkan vagina, itu yang penting. Karena kekambuannya sendiri itu disebabkan karena polanya tadi yang pola hidupnya tadi yang kurang bagus. Nah, jadi sebenarnya cukup beli satu obat aja udah selesai sebenarnya. Kemudian kalau untuk biaya saya kurang paham ya untuk berapa harga obat, tapi itu satu obat sekali minum aja. Gitu, yang memang murni untuk itu ini bisakah dibeli bebas gitu di pasaran atau harus resep dokter? Sepertinya memang harus ada ini ya, harus ada panduan dari dokter. Dan sekarang kan bisa ya konsultasi via online, kemudian bisa, mendapat terapi kan bisa sekarang. Betul. Iya kayak ya yang itulah ya. Iya, konsultasi online kan sekarang banyak jasa-jasa semacam itu. Oke. Dokter Ronald, bisa ditambahkan terkait dengan tadi apa tadi ya? Mungkin bisa ditambahkan dari keterangan dari Dokter Sulung tadi. Mungkin ada beberapa yang dari perspektif mikrobiologi juga ini bisa ditambahkan untuk kewaspadaan. Ya, kalau terkait kasus yang tadi ya terkait pemakaian anti jamur ya memang benar ya. Dokter Sulung mengatakan satu kali single dose, tapi memang kalau memang benar-benar penyebabnya adalah memang karena dari jamur seperti itu pasti dia satu kali perbaiki pola hidup selesai sudah seperti itu. Tapi kalau memang dia karena penyebab yang lain, nah ini memang harus benar-benar konsultasi dulu ke Obgyn. Kemudian kalau dari kandungan memang mengatakan oh ini kayaknya memang harus dilakukan kultur, kita lihat di laboratorium memang seperti itu ya kita harus melakukan itu supaya lebih benar-benar terapinya itu definitif jadinya seperti itu. Begitu. Baik. Itu saran.
Dokter Sulung, pesan untuk para wanita agar bisa menjaga kesehatan reproduksi, apalagi sepanjang usia, Dok. Oke, sebelumnya saya menjawab satu lagi yang keputihan pada kehamilan. Oh ya, Jadi Tadi. keputihan kehamilan itu sebenarnya memang sering terjadi. Jadi waktu hamil keputihan itu pasti akan lebih sering muncul. Tapi selama keputihan tidak kuning, tidak kehijauan, tidak gatal, tidak berbau, ya memang tidak perlu terapi apa-apa. baik. Ya, jadi untuk pesannya adalah bahwa kita harus mengenali diri kita sendiri. Tidak semua keputihan itu tidak normal. Ada keputihan yang normal, tapi tolong kita jangan mengabaikan tentang kesehatan dari organ reproduksi kita sendiri. Dan sebagai pendidik, saya berharap mahasiswa lulusan FKIK nanti memiliki kemampuan dalam melakukan edukasi ke pasien seperti ini. Kemudian bisa mendiagnosa dengan baik dan memberikan treatment yang sesuai. Sehingga target-target terapi dan sebagainya bisa tercapai. Dokter Ronald, ada ditambahkan untuk teman-teman yang tertarik mendaftarkan putra-putrinya atau mendaftarkan dirinya sendiri ke FKIK Bakta bagaimana? Ya, kalau untuk pendaftaran IK Bakta sudah dijelaskan tadi ya, bisa datang langsung ke sana ya, jadi ke kantor PPMB di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim 65 Kediri, Jawa Timur. Terus kemudian atau bisa buka di website kita di www.ik.ac.id. Nah, jadwal pendaftaran kita sekarang ini yang terbuka itu adalah yang jalur reguler 2, jadi gelombang 1. Ya. Jalur reguler 2 gelombang 1 di mana itu sudah dibuka dari tanggal 9 Februari sampai 18 April 2026. Nah, jadi silakan bergabung dengan kami di Fakultas Kedokteran Bakta atau IK Baktiwiyata seperti itu. Kemudian kalau untuk S1 kedokterannya memang kita ada syarat khususnya. Jadi memang siswa yang akan kita terima memang khusus yang dari IPA atau SMK kesehatan atau sederajat seperti itu. Gitu. Terkait untuk masalah biaya tenang saja. Kita memang Fakultas Kedokteran IK Bakta ini dibandingkan ya dari fakultas kedokteran yang lain memang terkait biayanya ini bisa 100 sampai 150 juta lebih murah daripada yang lainnya. Kalau UKT-nya 10 sampai 15 juta lebih murah daripada fakultas kedokteran lainnya. Iya. Seperti itu. Terus juga cost living-nya di sini kan murah. Betul. Kalau dari luar kota mau ke sini jauh lebih murah kan. Kalau Surabaya kan lebih mahal, betul ya dokter. Ya, Apalagi Malang ya. Tapi tidak mengurangi kualitas kita. Tidak mengurangi kualitas itu yang kita. menjadi kata kunci satu ya. Tidak mengurangi kualitas, bahkan bisa dibandingkan dengan Bisa yang lain. dibandingkan dengan yang Iya. lainnya seperti itu. Begitu. Kediri katanya kota paling bahagia begitu, Paling se-Indonesia. bahagia, iya. Iya kan? Harga 5.000 kita bisa dapat apa? Pecel. Termasuk Surabaya juga nggak bisa loh. Betul. Mahasiswa dari IK Bakta kan tersebar dari seluruh wilayah Indonesia kan ya? Betul. Oh iya. Baik. Semoga sukses terus, Dok. Sampai Siap. jumpa. Amin. Terima Terima kasih kasih. untuk sharing-sharing Terima kasih. ilmunya. Terima kasih. Kita terus support teman-teman IK Bakta maju terus pokoknya memberi Siap. Terima kasih. berkontribusi pada kesehatan Indonesia gitu ya. Amin. Baik. Teman-teman yang ingin langsung daftar segera saja ke kampus IIK Baktiwiyata atau IIK Bakta di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lebih lanjut 0857 1717 1735 0857 1717 1735 atau bisa kunjungi website atau pendaftaran online-nya di web IIK Bakta yaitu iik.ac.id iik.ac.id. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan narasumber Dr. Sulung Mahardika, spesialis obstetri dan ginekologi, dan juga Dr. Ronald Aprianto Parubak, spesialis mikrobiologi klinik yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran IIK Bakta. Kita membahas tentang menjaga kesehatan reproduksi sepanjang usia.